Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C yang akan mempresentasikan pengolahan limbah rumah tangga dengan fitoremediasi menggunakan berbagai bahan tanam. Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan fitoremediasi kelompok kami yaitu ada pipa, pompa air, dan juga bak kecil. Adapun untuk bahan filternya itu, kami menggunakan serabut kelapa, pasir, dan juga arang sekam. Nah, untuk tanaman kami menggunakan 3 jenis yaitu eceng gondok, kiambang, dan juga kangkung air. Limbah domestik dari beberapa rumah akan ditampung dalam satu bak limbah dan nantinya air limbah tersebut akan mengalir ke bak kontrol di mana itu menjadi bak filter pertama yang di dalamnya terdapat 3 lapis bahan. Yang paling atas itu ada serabut kelapa, lalu ada pasir, dan juga yang terakhir arang sekam. Pertama, air limbah akan masuk ke lapisan pertama pada bak filter, yaitu serabut kelapa, di mana serabut kelapa ini berfungsi untuk menjerap logam yang partikelnya ini cukup besar. Nah, dari serabut kelapa akan masuk ke pasir, di mana pasir ini mampu memisahkan polutan padat tersuspensi dengan cairan, sehingga tingkat kekeruhan air itu akan menurun. Nah, baru yang terakhir, air limbah akan masuk ke arang sekam, di mana arang sekam ini berfungsi untuk mengurangi zat berbahaya pada limbah, sehingga mampu meningkatkan kualitas air. Bak ketiga atau filter pertama, kita memasukkan tanaman eceng gondok. Eceng gondok atau Eichhornia crassipes itu hidup di permukaan air tawar. Bunganya berwarna ungu cerah. Tanaman ini bisa mengapung karena pangkal tangkai daunnya itu menggelembung. Pada proyek kali ini, kita memilih eceng gondok yang merupakan salah satu tumbuhan yang bersifat fitoremediasi atau mempunyai kemampuan memulihkan masalah pada lingkungan. Eceng gondok ini mampu menyerap senyawa organik maupun anorganik di air dengan sangat efektif. Pada eceng gondok, akarnya bisa menyaring kotoran atau bisa juga menyerap berbagai zat yang terkandung di dalam air, baik terlarut maupun tersuspensi. Contohnya, eceng gondok memiliki potensi yang lebih besar sebagai akumulator logam berat, menyerap fosfat bahan pembuatan deterjen sintesis, dan padatan tersuspensi lainnya yang merupakan tolak dari pencemaran tolak ukur dari pencemaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bak filter 2 yang berisi tanaman kiambang. Sebelumnya, tanaman kiambang ini biasa dikenal dengan nama tanaman paku air yang memiliki nama latin Salvinia molesta. Tanaman ini memiliki kecepatan tumbuh yang sangat cepat, sehingga populasinya sangat berlimpah. Nah, tanaman ini biasa ditemukan mengapung di perairan yang menggenang seperti kolam, danau, sawah, dan sungai. Pemilihan tanaman kiambang sebagai fitoremediator dikarenakan tanaman ini dapat tumbuh di perairan yang memiliki kadar nutrisi rendah, serta secara morfologi tanaman ini memiliki daun yang kecil, namun perakaran yang lebat dan panjang, sehingga diharapkan dapat secara aktif menyerap polutan tanpa menghalangi penetrasi cahaya ke dalam perairan. Selanjutnya ada bak filter ketiga. Terdapat tanaman kangkung yang mampu menyerap senyawa ortofosfat. Senyawa ini merupakan salah satu bentuk fosfor yang terlarut di dalam air. Biasanya berasal dari air bekas cucian atau deterjen. Selain itu, kangkung juga dapat menyerap kadar logam berat seperti timbal, tembaga, dan merkuri. Nama saya Cika Valen. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme mengenai filter yang telah kami buat. Jadi botol pertama itu isinya ada air limbah. Setelah itu dialirkan ke filter yang berisi kapas, arang, dan juga zeolit. Lalu ke botol yang berisi eceng gondok. Setelah itu ke botol
yang berisi tanaman kiambang, lalu ada kangkung, dan ini hasil filternya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari alat yang telah kami buat. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yaitu alat dan bahannya sederhana dan mudah untuk didapatkan. Untuk membuatnya harganya relatif murah atau terjangkau. Selanjutnya cara membuatnya cukup mudah. Dan yang terakhir, alat yang kami buat mempunyai 3 sistem filtrasi menggunakan tanaman. Yang pertama tanaman eceng gondok, yang kedua tanaman kangkung, yang ketiga tanaman kiambang, yang masing-masing tanaman itu mempunyai fungsinya tersendiri untuk memfiltrasi air. Dan kekurangan dari alat yang telah kami buat ini, salah satu sistem filtrasi yaitu tanaman kiambang dalam menyisihkan biomikal oksigen demam atau jumlah oksigen terlarut itu semakin lama akan semakin menurun, sehingga harus sering mengganti tanaman kiambang tersebut.